Terima kasih Tobi dan Rachel. Benar memang bermain layang-layang atau melayangan ini salah satu tradisi yang sangat kental dengan kita atau dekat dengan kehidupan masyarakat Bali. Sampai sekarang masyarakat Bali berupaya menjaga kebudayaan ini dan salah satunya ya melayangan seperti dibilang tadi sama Tobi dan Rachel. Mungkin masa kecilnya itu sempat dan sekarang tidak hanya masa kecil, ketika gede pun kita ketemu sama festival layangan. Tapi mungkin yang paling penting adalah kita memerlukan kepedulian bagaimana orang bermain layangan. Masalah keamanan, masalah kenyamanan diri sendiri dan juga masyarakat sekitar atau teman-teman kita yang nggak main layangan pun juga harus tetap diperhatikan. Karena memang bermain layangan juga punya resiko kalau kita bermain tidak pada tempat dan tidak tepat waktu. Jadi waktu dan tempat yang tepat ini juga sangat penting sekali. Makanya kalau sekarang mungkin tidak memang se-hype kemarin-kemarin karena kita di pandemi Covid, festival beberapa tidak ada, main layangan pun agak sedikit berkurang. Tetapi bukan berarti kita diam saja. Dalam artian adalah ada beberapa hal yang mungkin harus kita pahami dan tidak boleh abai dan juga lalai. Makanya hari ini Doi bersama dua teman-temannya Doi yang akan ngobrol mengenai PLN siap memastikan keadaan listrik tentu saja menyambut musim layang-layang. Jadi biar aman, kira-kira apa yang harus kita perhatikan. Tapi kalau Viners nanti punya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik hari ini, sangat boleh sekali di WhatsApp ya. 0812-383-9100, ketik nama, spasi umur, spasi pertanyaan. Sekali lagi, nanti boleh tanya sama Doi di akhir segmen, akan Doi bahas sama teman-teman. Karena hari ini Doi sudah kedatangan ada Pak Wayan Teguh, beliau adalah pejabat K3 dan keamanan PT PLN Persero UPT Bali. Selamat sore. Selamat sore Kak Doi. Mantap, suaranya ganteng sekali. Ada juga Pak Made Arya, manajer komunikasi atau humas ya. Selamat sore Pak. Sore Doi, sore Viners. Oke, sehat. Hari ini belum pulang kerja kan harusnya ya. Biasanya jam segini masih ngantor nggak sih Pak? Belum Pak. Belum ya. Masih ngantor kita. Masih sibuk sama kerjaan. Ya. Tetapi hari ini disibukkan sama obrolan bersama Doi karena ini PLN goes to radio. Ya. Wih, mantap, luar biasa. Ya kita ngobrol-ngobrol dulu. Tadi saya bilang adalah masalah layangan dan juga PLN. Mungkin sekilas apa hubungannya gitu. Cuman saya mendapat satu artikel dari antaranews.com, sempat saya baca. PLN Bali mengatakan gangguan listrik 380 kali akibat layang-layang. Ada opini atau pendapat dulu tentang hal ini, tentang artikel yang saya baca? Baik Doi, jadi betul sekali ya apa yang disampaikan tadi. Budaya layang-layang ini kan sudah merupakan tradisi ya. Betul. Sudah membudaya. Jadi sudah dari tahun ke tahun selalu dilakukan oleh saudara-saudara kita, adik-adik kita yang mungkin di Bali lebih dikenal Rari Angon ya. Nah, di sini memang tidak ada larangan. Jadi namun perlu menjadi perhatian, jangan sampai pada saat kita menjalankan hobi kita, kesenangan kita bermain layang-layang sampai membahayakan diri kita sendiri. Betul. Apalagi sampai membahayakan kepentingan orang banyak. Dalam hal ini mungkin listrik seperti itu. Nah, nanti seperti apa bahaya layangan terhadap listrik, seperti apa bermain layangan yang aman, kita diskusikan. Oke, tapi yang menarik adalah di musim seperti sekarang atau misalkan beberapa mungkin belum masuk ke main layang-layang, ada yang sudah mulai atau ada yang baru mencoba nih. Kalau melihat masyarakat di Bali sendiri, apakah mereka cenderung abai atau cenderung lalai ketika main layangan menurut pandangan teman-teman dari PLN? Ini santai aja, jawab santai aja, jangan terlalu tegang gitu loh, nyantai aja. Pengamatan aja. Kebetulan kalau Pak Arya biasanya tinggal daerah mana Pak? Saya kebetulan tinggal di daerah Denpasar Utara. Nah, daerah Denpasar Utara dulu yang saya tanya. Doi tadi nanya masyarakat seperti apa. Memang ada beberapa yang udah paham. Jadi bermain layangan yang aman itu seperti apa. Namun ada juga adik-adik kita yang masih belum paham. Oh, nak Bali bilang agak bengkung deh. Ya, bengkung juga ya. Dan karena tidak tahu, jadi tidak takut. Karena apa? Listrik kalau masyarakat tidak tahu itu memang tidak takut dia. Justru kita yang tahu, yang paham itu ngeri seperti itu. Jadi masih. Nah, karena itulah ada beberapa yang sudah paham, ada yang belum. Itulah tugas kami untuk mengedukasi, menghimbau bahwa seperti apa sih bermain layangan yang aman, jangan sampai membahayakan. Iya, membahayakan diri sendiri dan juga orang sekitar kita gitu ya Pak ya. Kalau Pak Teguh sendiri kebetulan daerah mana tinggal Pak? Saya di Denpasar Selatan. Denpasar Selatan. Oke, dari utara kita ke selatan ya. Nyebrang. Ke selingkungan Bapak aja deh dulu ngelihat anak-anaknya seperti apa Pak? Kalau di lingkungan sekitar kita kan memang dari Denpasar Selatan itu kan lumayan banyak ya ada istilahnya budaya yang layangan memang dari dulu emang sudah banyak yang bermain layangan. Betul. Dari belum kita lahir mereka udah main layangan sebenarnya, anak-anak sebelumnya kan. Iya. Terus jadi
lumayan tinggi juga intensitas bermain layangannya. Mulai dari awal tahun memang sudah mulai banyak juga di wilayah Denpasar Selatan terutama, di mana layang-layang mereka sangat dekat dengan jaringan. Oke, sangat dekat dengan jaringan. Sangat dekat. Oke. Kalau misalkan saya tanya, kenapa dengan sangat dekat kita bold? Apa sih bahayanya ketika bermain layangan dekat dengan jaringan atau bahkan mengenai jaringan? Apa sih, Pak? Karena ini kalau di kami, kebetulan saya di UPT ya, ini pelaksana transmisi, di mana kami ini fokus di pelayanan di sisi tegangan tinggi. Oke. Di mana tegangan tinggi ini tegangannya 150.000 volt. Wow. Kalau di rumah-rumah mungkin 220. Nah, ini lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Oke. Itu kita tegangan 150.000 volt, di mana kami ada clearance jarak aman. Oke. Jarak aman. Idealnya jarak aman berapa, Pak? Jarak aman itu 5 meter. 5 meter. Oke. Lalu jadi banyak layang-layang yang memang mungkin masyarakat ada yang tahu, ada yang belum tahu seperti itu. Memang beberapa daerah layang-layangnya berada di atas kabel. Oke. Dan perbedaan dengan kabel di rumah dengan tegangan tinggi. Kalau di tegangan tinggi itu namanya konduktor. Jadi memang murni ini ya metal ya. Ada yang bahannya aluminium, ada bahannya baja, itu macam-macam. Jadi tidak ada pembungkusnya, tidak ada isolasinya seperti itu. Jadi sifatnya memang akan sangat berbahaya seperti itu. Beda dengan sisi mungkin yang di rumah-rumah mungkin masyarakat kabel yang dilapisi. Ya, ada lapisannya seperti itu. Oke, itu karena memang tegangannya tinggi. Terus ada memang tadi Pak Teguh bilang adalah ada jarak yang harus dipenuhi ya. Jaga jaraknya adalah minimal itu adalah 5 meter tadi. 5 meter. 5 meter tadi. Nah, bagaimana dengan tegangan yang lebih kecil? Mungkin bahayanya yang bisa ditimbulkan. Walaupun maksudnya tegangannya lebih kecil di bawah 150.000 volt, dari Pak Arya sendiri kan kebetulan membidangi hal tersebut. Itu kan tetap berbahaya nih, Pak. Kan sama-sama berbahaya, namanya juga listrik, kadang colok sini doang udah takut gitu kan. Itu seperti apa? Ya, kalau saya di sisi 20.000 volt ya. Tadi kan 150.000 volt. Betul, ini yang 20.000 nih. 20.000 volt, lebih kecil dikit ya. Tapi bahayanya tetap sama ya. Oke. Jadi itu jarak amannya antara 2,5 sampai 3 meter. 2,5 sampai 3 meter. Minimumnya adalah 2,5 sampai 3 meter. Ya, minimum itu jarak amannya. Jadi masyarakat banyak yang, Pak, saya bermainnya sudah di tempat yang aman, Pak. Tapi kalau layangannya jatuh, nah itulah yang mau kita bahas. Biar bermain layangan aman itu seperti apa. Jadi hobi tetap berjalan, tapi tidak menyebabkan kerugian atau gangguan. Oke, baik. Jadi hari ini sekali lagi buat Viners yang penasaran, obrolan ini masih sangat-sangat panjang. Kita punya waktu 1 jam kurang lebih untuk ngobrol. Kalau punya pertanyaan seputar obrolan kita hari ini, silahkan kamu tanya ke WhatsApp di 0812 383 9100. Tinggal sebutkan nama, spasi umur, spasi pertanyaan-pertanyaan apa yang kiranya. Tadi kan Pak Teguh bilang adalah jarak. Kalau misalkan yang voltnya lebih tinggi atau di atas 150.000 watt itu adalah minimal adalah 5 meter ya Pak ya. Kalau Pak Arya kebetulan yang membidangi di 20.000 volt itu adalah jaraknya 2,5 sampai 3 meter untuk minimalnya. Tapi sekali lagi dengan jarak-jarak sekian pun itu masih cukup berbahaya. Nah, sedikit aja sebelum kita break nanti, bahaya yang seperti apa yang akan ditimbulkan kalau misalkan saya bermain? Aku misal Dodi sedang bermain di areanya Pak Teguh. Apa yang akan terjadi? Bisa sampai kematian ya? Nah, itu kita yang efek terburuk ya. Efek terburuknya adalah sampai kematian, oke. Oke. Atau luka bakar ya. Luka bakar dan efek kematian. Kalau di area Pak Arya hampir sama ya. Kalau misalnya adik-adik bermain layangan, misalnya layangannya nyangkut di jaringan. Jaringan misalnya dia bermain layangan pakai benang. Nah, itu kan benang juga semikonduktor ya, bisa menghantarkan aliran listrik, itu berbahaya. Nah, di sisi bahaya yang lain, ketika layangan itu anggaplah nyangkut ya, talinya plastik tidak penghantar. Layangan itu akan membuatkan terjadinya short circuit atau gangguan. Masyarakat awam boleh benar konslet. Oh iya, paling konslet. Familiar itulah konslet. Konslet ya, bahasa enaknya dimengerti ya. Iya. Nah, kalau sudah konslet itu dampaknya juga berbeda-beda. Ketika konsletnya tersebut cuma sesaat, mungkin listriknya padam sesaat, layangannya diturunkan bisa nyala. Tapi ketika konsletnya itu menyebabkan kerusakan peralatan, misalnya sampai ada gardu meledak, itu justru lebih parah, menyebabkan gangguan pemadaman yang meluas,
untuk penormalannya juga butuh waktu. Oke. Karena pertama kita harus mengganti alat. Iya. Seperti itu untuk bahayanya. Oh, Kalau bagi si pemain layangan, misalnya layangannya nyangkut, dia ambil galah, dia ambil sendiri. Benar. Nah, galahnya yang Dicongkel tuh. kena penghantar kita, Iya. langsung. Oh, kena Jadi impactnya iya, tadi itu. jadi penghantar juga itu kan galahnya Iya. penghantar. Jadi risikonya buat si pelaku yang mengambil layangan langsung bisa kesetrum, luka bakar, yang paling fatal bisa Kematian. kematian. Oke, jadi dampaknya adalah ketika misalkan kamu tidak memperhatikan jarak atau bermain layangan, mungkin kurang ngeh di daerah sana ada tegangan-tegangan listrik yang tadi itu, impactnya bukan hanya ke diri kita, tapi ke PLN juga ya. Jadi impactnya adalah atau dampaknya ke PLN, bagaimana nanti PLN akan ribet sendiri, diteleponin sama customer semuanya. Sampai jam berapa mati nih? Saya mau siaran radio, ini dari Phoenix Radio Pak, mau talk show, misalnya kayak gitu ya. Sering banget pasti terima komplain seperti itu. Kira-kira ada komplain apa atau cerita-cerita apa di balik beberapa oknum yang masih lalai tentang hal ini atau mungkin agak sedikit abai? Nanti Doi ingetin sekali lagi, pertanyaan boleh dikirim ke 0812-383-9100. Nanti akan Doi bahas di akhir segmen. Dan setelah ini kita akan kembali lagi. Pastiin tetap tune in di Phoenix Radio Bali. Masih ada Dodio Sandra di obrolan bersama PLN. Siap pastikan keandalan listrik sambut musim layang-layang. Tadi kita sempat membahas sama Pak Teguh dan juga Pak Arya bahwa obrolan kita hari ini kurang lebih adalah 1 jam khusus membahas ini nih, supaya banyak masyarakat yang lebih peduli lagi atau lebih paham lagi dan lebih sadar lagi ketika bermain tapi tidak merugikan orang lain. Boleh ngejalanin hobi tapi tidak mengganggu orang lain juga atau mengganggu teman-teman dari PLN. Kasihan juga kalau mereka harus ribet ngurusin kita juga yang kadang ya padam, ya repot, padahal masih ada kerjaan dan segala macam. Jangan lupa untuk pertanyaan masih Doi tungguin di 0812-383-9100. Ketik nama spasi umur spasi pertanyaan, kira-kira ada pertanyaan apa. Nah, kalau balik lagi membahas tentang dampaknya atau akibat kelalaian ini, mungkin seberapa banyak sih hal ini terjadi di angka mungkin 2020-2019, mungkin bisa diceritain nggak sih Pak? Itu sudah cukup banyak kah atau sedikit jangan-jangan? Baik, Doi Finers ya. Jadi perlu saya tekankan di sini, kami tidak mengkambing hitamkan bahwa gangguan PLN itu semuanya akibat layang-layang ya, itu pertama. Namun prosentase akibat gangguan layang-layang itu cukup tinggi. Berapa tuh persentase? Jadi kalau kami bandingkan ya di tahun 2019 ke tahun 2020 itu kenaikannya hampir 400%. Jadi bisa dibayangkan. Jadi tahun 2019 Tinggi itu sekali. ada 72 kali ya. 72, oke. Ya, di tahun 2020 itu menjadi 291 kali. Dari sangat 72 drastis. ke 291, angka yang sangat tinggi sekali. Fantastis ya. Fantastis yang kurang menyenangkan sebenarnya. kurang Iya, kalau uang menyenangkan. kita tabungannya atau deposito Jadi, nambah nggak apa-apa. Itulah kami terus mengedukasi. Harapan kami di 2021 ini gangguan akibat oleh gangguan layang-layang itu bisa berkurang. Oke, ini udah Jadi- hampir pertengahan, sorry Iya, saya potong, pertengahan 2021. Sudah adakah data-data yang masuk, kira-kira estimasi sudah berapa gangguan yang ditimbulkan oleh Kalau masyarakat? di kami sudah ada, Oke. itu baru 17 kali ya. Baru 17 kali. Iya. Mudah-mudahan tidak nambah Karena lagi. nanti memang puncaknya adalah di bulan Juli Agustus. Iya. Di situ puncaknya. Ya. Angin Nanti kencang. bisa kita lihat langit akan ditutupi oleh Layangan. layang-layang. ya. Oke, Seperti itu. Jadi baik. itulah kami lebih awal mengedukasi masyarakat, ya, mengingatkan masyarakat, adik-adik supaya bermain layangan yang aman. Oke, makanya seperti saya bilang tadi, kalau Pak Tabali bilang dading jalanin hobi, tapi ingat juga keselamatan ya. Oke, nah kalau di Pak Arya tadi adalah kurang lebih adalah 17 kali di pertengahan 2021. Kira-kira apakah ada tanda-tanda atau berapa kali dari Pak Teguh dan tim atau angka yang sebelum-sebelumnya 2019-2020 ada nggak? Maaf. Gak apa-apa, santai Pak. Kalau di kami di 2019 itu ada 3 kali gangguan ya. 3 kali, oke. 3 kali gangguan layang-layang yang terjadi di tahun 2019. Mhm. Nah, itu sedangkan di tahun 2020 itu jadi 13 kali. 13 kali, oke. Dengan persentase kami mengambil layang-layang di tahun 2020 cuma 1000 kali. Hah? Mengamankan, kita berusaha mengamankan juga. Wow. Belum gangguan maksudnya. Belum Iya, gangguan. oh, oke. Belum sampai kejadian ibaratnya, tapi udah diamankan. Ya, Kita tetap antisipasinya. berusaha lah, ya, kita Oke. berusaha lah, Oke. untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Mohon maaf, boleh lebih dekat nanti ya. Nah, Oh, kayak iya. gitu ya. Terus kalau sampai pertengahan tahun ini sudah ada datakah yang dirilis atau belum? Belum dirilis, kaget kan? pegang dulu ya. Atau adakah? Untuk
semester ini kita biasanya kita startnya di Juli bisa. Oh Juli, oke. Ya, di mana nanti. puncaknya gangguan ya. Itu kita memang trendingnya nanti di Juli, Agustus, September. Oke, berarti Juli kita talk show lagi biar saya tahu angkanya. Iya dong Pak ya. Setiap minggu kita terus. Ya udah, makanya sosialisasi nanti di Phoenix kan kemarin di Instagram, Facebook sama baliho dan segala macam. Saya harapannya di sini juga Phoenix kan kadang tidak sempat melihat baliho gitu loh Pak. Oke, berarti angkanya di Juli estimasi akan keluar ya. Nah, Pak Arya dan juga Pak Teguh ngomongin tentang akibat jika layangan ini kena ke jaringan PLN, selain pemadaman dan sampai kerusakan gardu, ada hal lain lagi yang ditimbulkan nggak? Yang mungkin masyarakat nggak tahu. Seperti Bapak bilang tadi, ya masyarakat cuma taunya ya layanganku nyangkut, ambil, udah selesai gitu. Atau ada hal lain lagi yang Sebenarnya hal yang paling signifikan ya akibat tadi kan kerugian gangguan gitu. Sebenarnya yang paling besar perhatian kami itu adalah tingkat pelayanan kami. pelayanan? Iya, Oke. pelayanan kami. Kalau boleh kami bilang kan masyarakat itu ingat sama PLN ketika listriknya padam. Iya sih. Kalau listrik nyala, nggak ada yang ingat PLN kan? Iya seperti benar. itu. Oke. Mungkin kata-kata kiasannya seperti itu ya. Jadi ketika padam ingat PLN. Nah, ketika terjadi padam, di situ kan tingkat pelayanan kami yang terganggu. Nah, kalau kerugian materialnya misalnya penjualan kami tentunya ada penggantian kerusakan peralatan tentunya, tapi secara psikologis image pelayanan kami di masyarakat yang sangat terganggu. Dan apalagi sekarang masa pandemi kan masyarakat, adik-adik kita, anak-anak kita banyak yang melakukan kegiatan work from home. Betul. Bisa dibayangkan kalau listriknya padam. Iya. Yang mungkin bisnis online nggak jalan. Benar. Adik-adik kita yang lagi belajar online nggak jalan. Ya seperti itu dampaknya sebenarnya yang sudah sangat, karena listrik itu sudah menjadi kebutuhan sangat Premier vital, sekali primer ya, sangat sekarang, vital. Nah, tapi kalau ngebahas sangat vital adalah memang setuju sih saya. Beberapa aset-aset vital negara kita atau nasional kayak rumah sakit, bandara, kalau misalkan mati lampu atau gangguan jaringan listriknya itu kan juga berbahaya gitu ya Pak ya. Dan itu sangat-sangat membahayakan. Nah, kalau sejauh ini langkah yang diambil untuk mengantisipasi supaya masyarakat nih tidak abai, atau buat yang abai apa saja selain sosialisasi seperti sekarang? Sosialisasi apa lagi yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman PLN? Maksudnya kan ketika kita ke teman pun kalau orangnya ngeyel, kita pengen berusaha memperbaiki gitu ya Pak ya. Apalagi bapak-bapak hebat ini ke masyarakat, apa yang coba dilakukan? Yang sudah kami lakukan kami di transmisi, kami lakukan kerjasama dengan desa. Oke, desa Banjar setempat. Kita lakukan edukasi, kita lakukan kerjasama juga. Jadi kita lakukan langsung door to door ya, sosialisasi rutin. Bersama dengan rekan-rekan dari desa seperti Linmas, maupun Pecalang, maupun dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas, seperti itu. Semua aparat di desa kita kerahkan. Berapa spot sudah kita lakukan dan sebenarnya sudah berimpact positif ya. Jadi masyarakat yang selama ini mungkin sebelumnya belum terlalu sering main layangan, mungkin gara-gara pandemi ini jadinya bermain layangan seperti itu. Oke, jujur boleh buka data nggak teman-teman PLN mau buka? Apakah orang-orang yang bermain layangan di masa pandemi ini cukup lebih tinggi dibandingkan sebelumnya? Karena kan ada beberapa teman-teman yang mohon maaf banget akhirnya kena PHK, balik kampung, nggak ada kegiatan misalkan, atau belum buka usaha. Apakah ada data yang menunjukkan bahwa masyarakat pemain layangan cukup meningkat signifikan di masa pandemi ini? Kalau di kami memang sangat meningkat ya. Sangat meningkat. Jadi layang-layang ini bukan tahun ini sebenarnya. Jadi memang sudah bertahun-tahun ya. Jadi kita juga ada perda Pak ya. Ada perda tentang larangan bermain layang-layang, sebenarnya itu tahun 92. Jadi sudah ada perdanya. Nah, cuma memang kita sudah lakukan solusi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan memang trendingnya memang masyarakat sudah paham. Karena dilihat dari trending jumlah gangguan ya, tiap tahun itu menurun seperti itu. Hingga sampai di 2019 kita sampai 3 kali saja. 2019 itu hanya 3 kali saja. Dan di tahun 2020 ini, nah itu terjadi peningkatan. Kalau tahun 2019 kita hanya mengamankan ya, sebelum gangguan itu bisa kita pasti amankan itu sekitar 100 layangan. Selama setahun. Nah, selama 2020 dari peningkatan hingga 1000. Wow, angka kali. Yang cukup signifikan dari 100 ke 1000. Transmisi ya, tegangan tinggi. Belum lagi di jaringan
tegangan menengah atau sisi distribusinya. Oke, kalau tegangan menengah kira-kira berapa Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, Doi ya. Ya. Jadi kalau data, apakah punya data kita bahwa pada masa pandemi itu pemain layangan meningkat, itu kami tidak punya data. Oke. Namun dari kenaikan gangguan akibat layang-layang itu ketahuan. Kalau nggak oke. ada orang bermain layang, nggak mungkin meningkat kan. Iya. Jadi apalagi peningkatannya itu sampai di angka 400%. Iya, tinggi sekali. Seperti itu. Oke. Jadi kalau di sisi transmisi mungkin karena tower transmisi cukup Ya. tinggi ya, Ya, layang-layangan yang nyangkut juga mungkin tidak begitu sebanyak yang didistribusi. Kalau distribusi kan tinggi jaringan kami paling tinggi itu cuma 13 meter. Jadi layangan yang mungkin yang sekali lagi ngefans sekarang Cilepuk. Iya, masih kecil. Iya. Kalau yang di Yang- Pak Teguh itu mungkin sesaya ya, Iya, layangan segede iya. lebih gede dari saya atau lebih panjang Iya, gitu yang kan? lebar 50 sampai semeter lah. Benar. Sangat Oke. berpengaruh ke tingkat gangguan akibat layang-layang. Oke, berarti memang ini seperti Pak Arya atau Pak Teguh bilang adalah kesadaran dari kita semua untuk bersama-sama bahwa hal ini juga sangat berpengaruh ke teman-teman atau kerjaan PLN. Nah, kira-kira ada nggak sanksi khusus selain sosialisasi yang bisa dilakukan? Masalahnya pengetahuan saya mungkin saya nggak tahu gitu, belum pernah melihat ada sanksi. Oh, kalau kamu melanggar misalkan denda 1 juta, belum pernah baca yang kayak gitu loh Pak. Sebagai masyarakat awam nih saya pengen tanya, sebenarnya ada sanksi seperti apa sih yang akan diberikan selain sanksi sosial yang akan dimarahin tetangga? Ya. Kalau bicara sanksi ya, kalau PLN sendiri sebenarnya tidak berwenang untuk dalam menentukan ada sanksi ya. Oke. Tapi kalau seperti di Perda nomor 5 tahun 92, di situ sudah dijelaskan ada sanksinya. Bagi yang melanggar itu maksimal kena kurungan penjara 3 bulan. Oke, 3 Itu bulan. ada di situ. Oh, Namun oke. itu bukan domainnya PLN ya, menjalankan aturan tersebut kalau bicara sanksi ya. Kalau sanksi yang ada dalam Perda nomor 5 tahun 92 seperti itu. Oke. Nah, terkait juga misalnya sampai ada sanksi yang misalnya berurusan dengan kepolisian juga bukan domain dari kami sebenarnya ya. Oke. Kami hanya melarang pun kami tidak punya hak, tidak punya Menghimbau. domain. Menghimbau, mari bersinergi. Jadi bisa bermain layangan tanpa mengganggu seperti itu. Oke, Yang aman. masih sangat menarik sekali dan masih banyak obrolan yang akan kita tanyakan. Ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Tania, terima kasih WhatsAppnya sudah masuk, tapi boleh dilengkapi dengan nama desa atau banjarnya mungkin ya. Nanti akan Doi tanyain sama Pak Arya dan juga Pak Teguh. Masih ada Doi di obrolan bersama PLN. Siap pastikan keandalan listrik sambut musim layang-layang. Masih ada Pak Teguh dan juga pastinya ada Pak Arya. Nah, tadi membahas tentang gangguan yang tinggi. Misalkan tadi sempat masalah layang-layang juga. Saya dapat fakta juga dari liputan6.com kalau di Banyuwangi, data dari manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Banyuwangi tahun 2020 mengungkapkan bahwa layang-layang ini tertinggi nomor 2 penyebab gangguan pemutus tenaga di Banyuwangi setelah pohon tumbang. Kira-kira apakah di Bali ini bisa atau ada di nomor 1, nomor 2-nya nanti akan Doi konfirmasi ke bapak-bapak ini. Tapi melihat artikel yang saya baca, Pak Arya langsung tertegun tampaknya. Gimana Pak? Ada fakta yang mau diungkapkan di Bali? Baik Doi. Jadi kalau di Banyuwangi tadi Banyuwangi. ranking 2 ya. Ya. Kalau di Bali ranking 1. Oke. Jadi dari 5 besar itu penyebabnya layang-layang yang pertama. Oke. Habis itu ada yang gangguan sesaat, ada pohon sama gangguan peralatan. Oke, kita justru nomor 1. Nomor 1. Nomor Ranking 1. untuk penyebab gangguan oleh layang-layang nomor 1. Oh, baiklah. Lalu membahas tentang bermain layang-layang yang harus dipahami oleh anak-anak kita atau teman-teman kita yang suka bermain layangan. Yang aman itu harusnya idealnya seperti apa kalau menurut Bapak? Inilah yang mungkin poin yang ingin kami sampaikan Iya. kepada adik-adik, khususnya ya kalau mungkin saudara-saudara kita yang udah remaja dan dewasa, saya rasa udah mulai paham ya. Ini adik-adik yang baru mungkin mengenal main layangan ya. Jadi bermain layangan yang aman itu seperti apa? Yang pertama adalah tempatnya. Tempat, oke. Jadi pastikan tempatnya itu mungkin di lapangan yang luas yang memang jauh dari jaringan listrik, kabel-kabel listrik, dan mungkin jauh dari jalan raya ya. Karena mungkin di samping listrik banyak kita dengar di tahun kemarin ada kecelakaan Betul, oleh melintas tali di layangan jalan, iya karena benar. menyebabkan korban jiwa. Itu Iya. jangan sampai terjadi. Oke. Tempat yang pertama. Tempat ya. Yang kedua adalah mungkin ukuran layangannya. Ukuran, oke. Iya. Jadi misalnya layangannya yang kalau saya amati di lapangan ya, layangan yang besar yang tidak bisa dinaikkan oleh seorang diri, itu biasanya pada saat menaikkan dia banyak orang.
20-an, 15-an, Iya, bahkan lebih 10 kan? orang ya, Iya, bahkan lebih benar-benar. ya. Oke. Yang jadi masalah adalah ketika mau menurunkan tidak ada yang datang. Oh. Jadi oke. yang terjadi apa? Layangannya dibiarkan jatuh sendiri. Itulah yang sebenarnya yang sangat berbahaya. Oh, Jadi poinnya jangan menginapkan layangan. jangan menginapkan layangan. Iya, kalau layangan diinapkan itu biasanya Mhm, hasil pengamatan kami di lapangan. mhm. Mulai subuh kan biasanya anginnya itu udah Meredup ya. Iya, iya. Jadi mungkin dari pukul 2 subuh sampai 5 subuh itu mungkin sering terjadi gangguan listriknya padam. Iya. Itu bisa layangan yang dipanggil. Karena fase-fase jatuhnya ada di iya, jam di itu. situ. Nah, jadi bermain layangan, misalnya bermain diawasi layangannya, selesai bermain mungkin diturunkan, tidak ada masalah. Iya, iya, Jadi iya. itu sudah aman. Hobi tersalurkan, si pemain aman, lingkungan Aman. aman. Oke. Nah, terus yang terakhir, ketika adik-adik kecil ini layangannya nyangkut, dia nggak tahu. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana layangannya bisa diambil kembali. Iya, biar nggak beli soalnya. Iya. Kalau belum lagi dimarah ya, Iya, minta iya, duit iya, lagi iya, ke iya, orang benar. tuanya untuk beli ya. Aha. Nah, mereka mungkin ambil galah, yang lebih parah ambil pipa. Ya seadanya aja Seadanya biar apa bisa yang ngambil, terdekat, Pak. Yang ada di pikiran adik-adik, bagaimana layangannya bisa didapat kembali. Oke. Jadi, nah, itu yang sangat berbahaya. Mungkin kami himbau, kami Ingatkan informasikan, lagi. ingatkan kepada adik-adik, jangan sekali-sekali mengambil layangannya yang nyangkut di jaringan listrik. Oke. Kalau memang itu lapor aja ke kantor PLN terdekat, Bisa lapor, Pak. bisa. Oke. Atau lapor ke 123, Oke. call center 123, atau bisa ke aplikasi yang terbaru dari PLN itu adalah aplikasi New PLN Mobile. Itu ada di Bisa dari gadget, bisa Oh, di-upload di App Store. bisa di App di Store, Play Store. di Play Store juga Iya, bisa. Itu sangat adalah New PLN Mobile. Ya, aplikasi cari New PLN Mobile di Play Store atau App Store. Oke, Tinggal nanti saya download, install. bisa segala layanan informasi PLN ada di genggaman kita. Oke, atau juga kontak centernya di 123 tadi. Iya, yang kalau Oh, misalnya oke. ditelepon akan petugas kami akan datang ke lokasi. Oke, Jadi, dan sudah diingatkan bagaimana sebenarnya bermain layangan yang aman. Dari Pak Teguh mungkin ada tambahan lagi nggak, Pak? Kalau kami di sisi transmisi ya, kalau kami transmisi tentu saja berharapkan rekan-rekan, karena transmisi itu objek vital nasional ya, di mana ketika terjadi gangguan di sisi transmisi itu akan mengakibatkan gangguan yang meluas. Oke. Gangguannya lebih besar gitu, impactnya lebih lebih gede luas ya. lagi. Oke. Itu kita harapkan rekan-rekan, karena ini juga tegangannya lebih tinggi, kami harapkan seperti kata Pak Arya, hindarilah bermain di dekat jaringan STT, Oke. saluran udara tegangan tinggi. Kemudian jangan menggunakan layangan seperti tadi disampaikan, karena dari data kami, artinya layangan yang menyebabkan gangguan ini yang selama 2020 itu layangan yang jatuh karena diinapkan, seperti itu. Oke. Ini layangan gatel, suka nginep ya. Iya, diinapkan. Seperti itu. Jadi banyak Oke. layangan yang diinapkan dan yang menyebabkan gangguan seperti Oke. itu di pagi hari. Jadi Berbahaya itu sekali. seperti itu. Oke, baik. Paham, saya ada tanya dulu ya. Saya ke pertanyaan ada tadi di WhatsApp, ada Tania, saya bahas Tania tadi, sayang sekali Tania tidak memberikan daerahnya, tapi dia tanya adalah, Kak, apa ini juga sudah disosialisasikan ke desa atau Banjar? Karena bocil-bocil dekat rumah itu masih pada suka main layangan padahal sudah berbusa, aku ngomel-ngomel, Kak. Tadi mungkin di-remind lagi, ada kerjasama mungkin di daerah-daerah mana yang sudah terjalin kerjasama dengan Banjar-Banjar, dari Pak Ari atau Pak Teguh mungkin ada? Baik, dari terkait tadi ya, banyak anak-anak kecil ya mungkin. Ya. Kalau apa yang sudah kami lakukan itu bukan saja dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, aparatur desa, sampai pemerintahan daerah, itu sudah secara rutin ya, bersurat, sosialisasi. Setiap ada kegiatan PLN selalu kami selipkan di situ. Oke. Nah, mungkin ini perlu juga kami usaha lebih keras lagi. Oke. Nah, kami juga bekerja sama dengan TNI Polri tadi. Babinsa, Babin Kamtibmas itu memberitahu adik-adik kecil ini ketika bermain layangan. Jadi mereka biasanya memvideokan arahan-arahan mereka, di-share di grup seperti itu. Oke. Jadi cukup bagus sinergi kita dengan TNI Polri, dan harapan kita dengan semakin gencarnya kita mengedukasi adik-adik kita, gangguan atau kecelakaan akibat layang-layang bisa kita
minimize, kalau bisa kita buat nihil, seperti itu sih harapan kami. Emang ada daerah-daerah yang agak nihil gitu atau ada daerah yang tinggi angkanya? Ada sih secara garis besar. Kalau di Bali, di utara tidak begitu banyak. Di timur pun mungkin di seputaran Gianyar, Kelungkung ya. Kalau di Denpasar ini yang paling lumayan mungkin lebih tinggi. Geografis ini daerahnya juga ngaruh ya. Daerah pantai mungkin pasti banyak yang naik ke layang. Oke, baik. Jadi harapannya seperti Pak Teguh dan juga Pak Arya bilang tadi adalah mohon kerjasama dari masyarakat. Selain kerjasama, ada lagi nggak hal-hal yang ingin diingatkan kepada masyarakat kita supaya tidak abai dan juga lalai mengenai bermain layangan ini? Karena waktu kita sudah mau hampir habis. Ada lagi nggak dari Pak Arya dulu deh? Iya, harapannya dengan kita ngobrol sore hari ini yang lagi dengerin di mobil. Ya, harapan yang dengan talkshow di radio ini ya, mungkin kami berusaha menyebarluaskan informasi ya terkait bahaya layangan. Dari medsos juga sudah kami share juga ke teman-teman media. Kami rutin melakukan temu media dengan rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media itu juga membantu kami untuk men-sharing informasi terkait edukasi bermain layangan yang aman. Nah, juga mohon nanti adik-adik mungkin bisa memfollow medsosnya PLN. Di situ ada informasi terkait tentang bermain layangan yang aman, seperti itu. Harapan kami dengan ini semakin mengecil angkanya. Mengecil dan informasi ini semakin menyebar luas sehingga kesadaran masyarakat bisa meningkat sehingga gangguan itu bisa berkurang. Kalau belum bisa nihil ya, berkuranglah dulu. Oke, kita perkecil lah angka ini Ya, karena ini angka yang memang wajib untuk diperkecil ya. Diperkecil ya. Oke, dari Pak Teguh ada tambahan Pak? Dari kami yang kami ingin sampaikan terutama ya di sini di sisi keselamatan. Jadi kami harapkan rekan-rekan maupun masyarakat dapat memahami resikonya ya bermain di layangan di sekitar jaringan listrik seperti itu. Yang paling penting bila istilahnya kami ada informasi, mohon dibantulah kami untuk memberikan adik-adik ataupun masyarakat yang bermain itu supaya menurunkan layangannya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Teguh dan juga Pak Arya. Dan sekali lagi buat Viners yang dengerin, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Tapi intinya yang terpenting adalah kepedulian masyarakat kita, khususnya penggemar layang-layang, untuk tidak bermain dekat dengan jaringan PLN, apalagi sampai menyentuh jaringan listrik, karena hal ini juga dapat membahayakan jiwa mereka yang bermain. Dan juga pastinya jangan lupa follow sosial media untuk update informasi tentang PLN. Itu ada di Instagram PLN Distribusi Bali, disambung semuanya tuh fanpage-nya adalah ada di PLN Distribusi Bali, dan Twitter PLN UID BALI Bali, nyambung ya. Jadi PLN juga telah berkoordinasi dengan gubernur, bupati setempat, tadi kerjasama dengan Banjar, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membantu menyebarkan informasi ini supaya masyarakat kita makin paham dan kita sendiri mulai dari kita supaya terhindar dari bahaya bermain layangan. Sekali lagi mari kita dukung di mana PLN mengkampanye bahwa siap memastikan keandalan listrik sambut musim layang-layang.